I can't wait to turn another page and follow you 1,000 miles. In this world things will change, but you remain our center stage, sacred place. I see you. You're a galaxy of stars beating on my heart. You're a lighthouse on the sea, every note is symphony. You're the rising of the sky, bringing colors back to life. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian, insya Allah kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memenuhi undangan dari Sohibul Hajah dari keluarga Bapak Suhono dan Ibu Mardiati almarhumah, yang insya Allah pada pagi hari ini beliau akan menikahkan putrinya yang bernama Suci Hijratul Awaliyah dengan putra dari Bapak Muhammad Nurholis dan Ibu Hermaini almarhumah yang bernama Hafiz Munir Nasrullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai pun kita nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, insya Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian acara Walimatul Ursh dari Suci Hijratul Awaliyah dan Hafiz Munir Nasrullah, insya Allah. Pada hari ini di Al-Muhajirun, Negara Ratu Natar, Lampung Selatan, 21 Dzulqa'dah 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Juni 2023. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama lafazkan basmalah dan doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan dan membuka rahmat Allah pada pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Dafiq Habibullah LC. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم
بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang lagi Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jaza kepada Ustadz Dafiq Habibullah LC. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi menambahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua yang hadir di majelis ini. Amin Allahumma amin. Selanjutnya akan kita sama-sama dengarkan kata pengantar dari keluarga mempelai laki-laki. Dalam hal ini akan disampaikan oleh perwakilan dari keluarga mempelai laki-laki kepada yang kami hormati Ustadz Munawir. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang kami hormati Imamul Muslimin Jamaah Muslimin Hizbullah Ustadz Yasallah Mansur MA, yang kami hormati Waliul Imam wilayah Lampung atau yang mewakili, yang kami hormati Amir Markas 2, yang kami hormati Bapak KUA Kecamatan Natar Ustadz Syarif, yang kami hormati Ustadz Suhono dan keluarga besar, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Al-Muhajirun, yang kami hormati para rois Markas 2 termasuk Riasah, Dwi Dharma dan Bukit Rejo, yang kami hormati seluruh undangan muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan takdir Allah kita sama-sama bisa berkumpul di bait Ustadz Suhono dalam rangka memenuhi undangan beliau. Atas nikmat Allah, iman, Islam, dan kesehatan, kita bisa menghadiri undangan beliau. Berikutnya, saya atas nama keluarga besar Ustadz Nurholis sebagai penyambung lisan, pertama silaturahim, kedua mengantarkan putra kami yang bernama Hafiz Munir Nasrullah, yang hasil kesepakatan insya Allah akan dinikahkan dengan Suci Hibatul Awaliyah binti Suhono pagi hari ini insya Allah. Semoga bisa berjalan lancar sesuai dengan sunnah. Berikutnya kami serombongan keluarga besar Ustadz Nurholis. Ini jumlahnya saya tidak sempat menghitung, mohon maaf Ustadz. Cukup banyak dari yang sepuh-sepuh, dewasa, anak-anak, bahkan sampai ke cucu-cucu nih Ustadz Suhono. Atas kesediaan tempat, kami cukup bersyukur ditempatkan yang menurut penilaian kami cukup bagus atau sangat bagus. Dan mohon maaf ini jumlahnya cukup banyak memakan tempat. Yang berikutnya sekaligus Ustadz Nurholis, keluarga besar, jiron-jiron, rekan-rekan dalam mengantarkan calon mempelai pria, sekaligus menyerahkan ala kadar buah tangan yang mungkin secara materi tidak seberapa nilainya, mohon diterima dengan rasa syukur dan senang hati. Yang terakhir, kami keluarga besar Ustadz Nurholis yang rinciannya tadi sudah saya sebutkan di atas, para sesepuh, bapak-bapak, anak-anak, cucu-cucu. Bila ada hal-hal akhlak yang kurang bagus selama kami bertamu di sini, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Barangkali itu saja pengantar atas nama keluarga besar Ustadz Nur Khalis yang tentunya ada saja kekurangannya, kekhilafannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Munawir. Selanjutnya akan kita dengarkan kata sambutan dari keluarga mempelai muslimat kepada Ustadz Mukhlasin. Kami persilahkan. Imamul Muslimin yang dirahmati Allah dan kami hormati, Waliul Imam Lampung juga yang dimuliakan Allah dan kami hormati, Amir Markas atau yang mewakili, wabil khusus Sahibul Hajat Bapak Suhono sekeluarga besar. Selanjutnya keluarga besar dari pihak besan dari Ustadz Nur Khalis yang kami hormati, segenap hadirin muslimin muslimat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena pertolongan serta kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga kita pada pagi menjelang siang ini dapat hadir di kediaman Bapak Suhono sekeluarga besar, di mana beliau mengundang kita semua dalam rangka ikut menyaksikan dan dimohon nanti untuk bisa sama-sama mendoakan pernikahan putri beliau yang bernama Suci Hijratul Awwaliyah mendapatkan seorang hamba Allah yang bernama Hafidh Munir Nasrullah. Pada kesempatan ini mewakili Bapak Suhono sekeluarga besar, yang pertama kami ucapkan ahlan wassahlan bihudurikum kepada segenap hadirin, wabil khusus jazakallah khair kepada Imamul Muslimin yang telah rela mengorbankan waktunya untuk bisa hadir di acara kami ini dan beserta Ibu Imam. Selanjutnya pada kesempatan ini yang pertama, atas nama Bapak Suhono sekeluarga besar memohon maaf yang sebesar-besarnya
barangkali dalam menyambut, menempatkan para hadirin sekalian, mungkin ada yang tidak layak dan lain sebagainya. Kesemuanya itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kami juga sangat berterima kasih. Jazakumullah khairal jaza kepada Ustadz Nurholis sekeluarga besar yang telah bisa menunaikan kesepakatannya untuk bisa mengantarkan putranya pada pagi hari ini, yang selanjutnya nanti akan dinikahkan dengan putri Bapak Suhono yang bernama Suci Hijratul Awwaliyah. Insya Allah apa yang menjadi harapannya, kami akan menikahkannya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian atas kehadirannya, segala apa yang dibawa berupa buah tangan, insya Allah kami menerimanya dengan kedua tangan terbuka. Kami tidak bisa membalas apa-apa, hanya kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga atas segala kebaikan, amal soleh, dan apapun yang dibawa, Allah akan memberikan pahala balasan yang sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada tetangga dekat, tetangga jauh, seluruh handai taulan yang telah sudi mengorbankan waktunya, tenaganya untuk bisa membantu apa yang menjadi acara kami ini, karena kami yakin tanpa adanya bantuan dari saudara-saudara sekalian, sudah barang tentu acara ini tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairul jaza kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam acara ini. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, di penghujung dari acara ini, kami sekeluarga besar nanti akan menyiapkan berupa santapan jasmani. Barangkali ada sesuatu yang mungkin kurang selera, kurang pedas, kurang asin, tidak cocok dengan selera Bapak Ibu sekalian. Kesemuanya itu juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi atas segala kekurangan, kekhilafan kami mohon maaf pada seluruh hadirin sekalian, dan pada Allah kami ucapkan astaghfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Mukhlasin yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili keluarga besar dari Bapak Suhono. Kami ucapkan ahlan wa sahlan dan selamat datang kepada Bapak Syarif Hidayatullah dari KUA Kecamatan Natar. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian, setelah tadi mempelai diserahkan dan diterima oleh keluarga besar, kita akan masuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu prosesi akad nikah dari Saudari Suci Hijratul Awwaliyah dan Saudara Hafidh Munir Nasrullah, yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Ahmad Hasan. Nanti sebelumnya akan diawali oleh pengecekan berkas oleh petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar
Ustadz Syarif Hidayatullah. Kami persilahkan kepada mempelai pria dan walinya dan Ustadz Nurholis. Kemudian kami mohon maju ke depan juga saksi. Yang pertama dari mempelai wanita Ustadz Ahmad Muhlasin. Yang kedua dari mempelai pria Saudara Khairul Mustafa. Kami persilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Baik, untuk memandu acara prosesi akad nikah ini kami serahkan kepada Ustadz Ahmad Hasan. Langsung kepada Ustadz Syarif Hidayatullah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Suhono ya, dan yang kami hormati keluarga besar Bapak Muhammad Nurholis, para asatidz dan asatidzah, segenap pimpinan pondok pesantren, Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat jamaah yang insyaallah mudah-mudahan pada pagi menjelang siang ini Allah turunkan rahmat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus calon pengantin Hafiz Munir Nasrullah dan Suci Hijratul Awwaliyah. Insyaallah sebentar lagi akan kita langsungkan ijab dan kabulnya. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin saya dari Kantor Urusan Agama Jabatan Natal akan melaksanakan pencatatan nikah pada pagi hari ini. Adapun nanti yang melaksanakan ijab dan kabul wali daripada Suci Hijratul Awwaliyah, yaitu Bapak Suhono. Kita berdoa semoga acara ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, syarat dan rukun nikah ini sudah terpenuhi. Insyaallah ada calon mempelai wanitanya ada ya. Ya. Kemudian ada wali dan juga ada saksi Bapak subhanallah Ustadz Ahmad Mukhlasin dan Ustadz Khairul Mustafa. Dan nanti kita tinggal langsung melaksanakan ijab dan qabul insyaallah. Mudah-mudahan administrasi surat dan menyurat tidak ada kekeliruan dan kesalahan, tapi perlu kami cross check ulang ini identitas dari kedua mempelai, dan kalau nanti ada kekeliruan dan kesalahan tolong diinformasikan sesegera mungkin ya. Nama calon suami Hafiz Munir Nasrullah, betul ya? Ya. Tanggal lahirnya Natar tanggal 27 September 1997 apa 67? 97 ya 97. Oke. Yang kemudian Suci Hijratul Awwaliyah, betul ya Pak? Betul ya? Pak tanggal lahirnya Natar juga ini ya, tanggal 20 Agustus 1998, selisih setahun ya. Oke. Dia minta mas kawinnya apa nih Suci ini? Perhiasan emas berapa Pak? 15 gram, saya kira 15 kilo. 15 gram. Amin 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 ya. Terus apa lagi Pak? Ada tambahan nggak? Atau mau minta tambahin nggak? Oh enggak. Oke siap, cukup. Siap ya. Ini Hafiz, calon istrinya minta emas kawin apa tadi, Hafiz? Perhiasan apa? Kalung apa emas? Iya, jangan setengah-setengah jawabannya. Minta perhiasan intan apa berlian kan gitu ya. Emas ya. Berapa beratnya tadi? 15 gram dibawa. Silakan Pak. Di cross check emas kawinnya, dilihat. Ada? Perlu dilihat? Cukup ya, insya Allah sesuai dengan harapan yang diminta. Ya, ya Ustaz ya.
Tapi kalau kurang saya nggak tanggung jawab. Gitu. 15 gram emas. Oke ya. Oke, Pak Hasan, saya kira itu untuk cross check administrasi. Insyaallah tidak ada hal-hal yang meragukan. Semuanya valid sesuai dengan harapan dari kedua belah pihak ya. Saya serahkan kepada Ustaz Hasan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu muslimin yang dimuliakan Allah. Amir Markas 2 Walil Imam Wilayah Lampung Ustaz Amin Nuroni, yang kami hormati petugas dari kantor urusan agama Ustaz Sarif Hidayatullah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita langsung saja setelah selesai pemeriksaan berkas dari petugas, kita masuki pelaksanaan pernikahan. Insya Allah sudah siap ya Pak Sono ya? Ya? Oh ya, nanti kita coba dulu. Ini saudara siapa? Hafid sudah siap? Bisa dicoba dulu Pak? Ya, dites. Nah, dites dulu coba. Agak maju. Dites dulu. Panggil namanya Pak. Salaman coba. Nggak usah salaman, kan dites aja ya. Silakan panggil Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Hafiz. Wahai Hafiz Munir Nasrullah bin Muhammad Nur Faris, aku nikahkan engkau dengan putri kandungku yang bernama Suci Hijratul Awaliyah dengan perhiasan dengan mas kawin perhiasan seberat 15 gram dibayar tunai. Perhiasan mas. Jawab ya, apa jawab? Jawab dulu. Saya terima nikahnya Suci Hijratul Awaliyah binti Bapak Muhammad Mustafa tersebut dibayar tunai. Ya. Jadi gini Pak, Ya. dengan emas kawin emas 5 gram gitu aja, nggak perlu disebutkan perhiasan. 15 gram. Nah, yang penting 15 gram emas, jadi bobotnya itu yang memang, ya kan? Mas kawin emas seberat 15 gram dibayar kontan. Harus seberatnya harus di Hah? seberatnya harus di Ya, 15 gram. kalau sudah 15 gram kan berarti udah Baik, para ikhwan sekalian, sehubungan beliau minta tolong pada kami untuk membacakan khutbah terlebih dahulu. Karena itu Imam, kami akan bacakan khutbah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa man ittaba'ah. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wahai Hafiz Munir Nasrullah bin Muhammad Nurholis. Iya, saya. Aku nikahkan engkau dengan putri kandungku yang bernama Suci Hijratul Awaliyah dengan mas kawin perhiasan 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Suci Hijratul Awaliyah binti Suhono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Saksi. Iya, kurang mas. Perhiasan emas. Dengan mas kawin masnya berapa? Dikit lagi. Udah enak, tinggal perhiasan emas. Emasnya. Pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Hafiz Munir Nasrullah bin Muhammad Nurholis. Iya, saya. Aku nikahkan anakku dengan engkau. Wahai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Hafiz Munir Nasrullah bin Muhammad Nurholis. Iya, saya. Aku nikahkan anak kandungku yang bernama Suci Hijratul Awaliyah kepada engkau dengan mas kawin emas 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Suci Hijratul Awaliyah binti Suhono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana? Saksi? Ya, tunggu. Sah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi Demikian para ikhwan sekalian telah sama-sama kita dengarkan, kita saksikan pelaksanaan akad nikah. Alhamdulillah telah selesai dan sukses. Untuk saksi mengesahkan acara ini, karena itu dari saya demikianlah panduan ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada saat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Suci Hijratul Awaliyah binti Bapak Suwono dan Ibu Mardiati almarhumah. Udah ngambil biju tadi, Mak. Dan di dalam. Anakku yang sangat saya sayangi, Hafid Munir Nasrullah bin Bapak Nurholis.
ini sudah tidak punya ibu, tetapi alhamdulillah punya ibu baru. Dulu yang memperbarui ibunya Suci ini saya. Betul nggak Pak Siono? Nah, ya. Tapi Pak Nurholis ini waktu punya istri lagi nggak undang saya. Ya. Dan memang biasanya kalau undang saya itu sudah rikuh dulu. Jangan imam ini sibuk dan sebagainya. Dan memang saya juga minta maaf, jarang saya bisa langsung mengabulkan. Nah, Pak Suwono pun sebetulnya tidak mengundang saya, tetapi dengan bahasa orang Jogja, Pak Nur, memberitahu ini berarti ngundang. Dan saya waktu itu masih di Pagaralan. Kenapa saya royo-royo kata Pak Nur, Pak Mukhlasin tadi hadir ya. Memang ibunya Suci ini teman akrab dari istri saya. Pak Mukhlasin tadi ya Pak, mana Pak Mukhlasin? Itu bukan ibu saya, istri saya. Oh, ibu imam udah mati. Istri imam ya itu. Alhamdulillah Ibu Martiati bidan yang pertama di Muhajirun ini. Dan waktu itu istri saya ngandung ini. Nah itu banyak masalah. Tapi alhamdulillah dibantu oleh Ibu Martiati. Jadi sudah sangat akrab. Kalau mungkin di Purbulakan itu seperti hubungan siapa ya, Khadijah dengan saudara-saudara. Waktu saya butuh teman ya untuk berdialog, untuk memikirkan masalah umat, masih sedikit orangnya, dia senang damai. Nah kamu saja itu Aisyah nggak berani lagi. Mungkin kecintaan atau kenangan Rasulullah SAW kepada siapa tadi? Khadijah radhiyallahu anha. Nah itu kurang lebihnya. Karena Bu Martiati ini teman akrab istri saya ya. Alhamdulillah pas ini ada waktu dan banyak acara di Lampung, saya hadir di tempat ini. Para ikhwan dan akhwat semuanya, keluarga besar Pak Nurholis dan Pak Suwono, ini kayaknya majelisnya agak tegang ya, ada dia. Nah ya, coba salaman masing-masing, yang di sampingnya salaman. Salaman. Loh, salaman semua. Loh, ini jangan dianggap remeh loh. Nih saya ini ada ilmunya. Ada dua orang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas. Udah salaman belum? Udah ya. Nah, yang satu namanya Abdah bin Abi Lubabah. Yang satu namanya Mujahid. Ini sama-sama murid Ibnu Abbas. Mujahid bilang ketika Abdah ketemu dengan Mujahid, langsung Mujahid megang tangannya. Dan gini misalnya Pak, sini kamu. Nah, dah sambil tersenyum. Kemudian Mujahid bilang, siapa yang bertemu dengan temannya, kemudian dia berjabat tangan sambil tersenyum, maka dosa-dosanya rontok berguguran seperti bergugurannya daun-daun kering di musim panas. Nah Abdah ini bantah, alah cuman gini saja kok. Nah gitu loh, jangan meremehkan loh, itu salaman dengan senyum. Ada dalilnya. Nah, mana dalilnya? Dibacakanlah surah Al-Anfal ayat 63 itu. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walakinnallah allafa bainahum. Innahu azizun hakim. Allah lah yang melembutkan hati kalian.
Seandainya kalian membelanjakan seluruh harta yang ada di bumi ini untuk melembutkan hati kalian, tidak mungkin bisa. Tapi Allah yang melembutkan hati kalian. Nah, jadi tidak mudah salaman dengan senyum. Seandainya kita gunakan seluruh harta yang ada di bumi untuk nyuruh salaman dengan senyum, belum tentu bisa. Tapi yang membuat kita bersalaman dan senyum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harganya kita tadi salaman, tersenyum tadi, melebihi harta dunia dan isinya. Maka jangan meremehkan salaman dengan sesama muslim, dengan sesama muslimat, dan diiringi dengan apa tadi? Senyum. Nah, ya, insya Allah dengan itu bahkan hamba disebutkan akan diampuni dosa-dosanya, walau misla zabadil bah, walaupun dosanya itu seperti buih lautan. Tapi dosa kepada Allah, ya. Kalau dosa kepada manusia itu ya harus ada penyelesaiannya. Misalnya saya tadi utang pada Ustadz Munawir, terus Pak Munawir datang ke rumah, Mam, mana utangnya? Tadi salaman. Nah, ya nggak bisa, kalau gitu nggak bisa, ya harus saya bayar. Nah, itu. Nah, para ikhwan semuanya, itu tadi nasihat pada umumnya. Nah, sekarang pada Suci sama siapa? Anak nomor berapa Pak? Lali mesti. Nomor 9, saya kira lupa. Ibunya aja nggak tahu nomor berapa, Bu. Orang ngerti, orang ibu baru. Nah, nomor 9, Bu, kalau nggak tahu saya kasih tahu. Berapa sih Pak semua? 10, ya, masih ada satu lagi ya. Alhamdulillah. Kalau Suci nomor 1 ya. Oh, namanya aja Awaliyah. Nah, ya itu alhamdulillah. Nah, pertama agar rumah tangga kalian itu dapat tujuan rumah tangga kan jelas ada 4 ya. Ini penting nih, hal minimalnya 3 ya. Yang seperti dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pertama, litaskunu ilaiha. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah. Yang ketiga, warahmah, dan seterusnya kalau mau ditambah. Nih 3 nih tujuan utama berumah tangga. Pertama, membuat orang tenang. Jadi agar Suci sama Suci ya, sama Nas, panggilannya apa? Afid ya, supaya tenang. Bagaimana? Banyak orang sekarang nikah tapi tenang saja tidak. Satu. Yang kedua, mawaddah, rasa cinta. Nah ya, rasa cinta itu kalau masih begini-gini nih, Fit dengan Suci, kamu ngelihat Suci tertarik nggak? Tertarik nggak? Jawab. Oh, lo tertarik nggak bisa kawin lo. Nah, kamu tertarik ya Ma? Itu tertarik. Nah, itu namanya mawaddah. Jadi melihat orang karena kecantikannya, karena kemudian tertarik, nafsunya itu namanya mawaddah. Nah, kalau sudah naik, ya itu ini sudah, maaf, seperti saya dengan istri saya itu ya, ini berarti ya, dia sudah 60 tahun. Nah, tapi kayak 16 tahun ya. Nah, saya 65. Itu mawaddah udah kurang. Yang ada itu mesake. Loh ya, nyuci sendiri, masak sendiri, mesake. Nah, kalau itu namanya rahmah. Dah tua-tua itu kayak Pak Nurholis dengan ibu ini rahmah nih kayaknya ya. Mawaddahnya udah lewat. Nah, kalau ini ya itu
Mawaddah ini penting sekali. Mawaddah itu terutama agar dapat menurunkan keturunan. Nah, nanti kalau ada keturunan, akhirnya yang ada rahmah, kasih sayang. Jadi ada yang membedakan kan? Kalau mawaddah itu cinta, kalau rahmah itu apa? Kasih sayang. Percaya nggak ini yang muda-muda? Percaya nggak? Oh, belum jawab apa? Belum merasakan. Yang jawab yang tua. Itu masih pada mawaddah. Rahmah belum mengalami. Ya misalnya semacam itu. Nah, supaya ini saya lama apa sebentar? Bisa adem apa bisa masih hangat tuh? Ukurannya itu tuh. Kalau makanannya sudah dingin selesai. Nah, akan ini saya sudah tulis ini. Ya, biasanya saya pada minta mana tadi tausiahnya. Nah ini judulnya nih untuk Suci dan Hafid, suami istri adalah pakaian. Ini ya. Bagi yang tadi kata Mas Misbah, untuk yang lain-lain yang sudah tua, jadi suami kita kalau ibu-ibu itu adalah pakaian ibu-ibu. Saya dengan istri saya itu pakaian saya. Nah itu judul daripada tausiah ini. Nah sebelumnya sudah tentu karena Rasulullah paling senang dan paling biasa itu mengawali setiap tausiah itu dengan takwa, maka saya awali ini dengan takwa. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi kalau Suci sama Hafid tanya apa bekal saya, bekalnya takwa. Ya ini bekal utama ya. Itu kalau orang Jawa selamat itu hampir sama dengan takwa karena ada. Nah, Sayyidina Ali pernah menjelaskan tentang orang takwa. Orang takwa itu mempunyai 4 sifat utama. Ini saya sudah cukup nggak? Kalau nggak saya lanjutkan. Ya ini. Jadi Suci dan Hafid harusnya bagaimana? Nah, yang pertama orang takwa itu al-khauf minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Nah, jadi Hafid nggak perlu takut sama Suci, jangan. Suci nggak perlu takut sama Hafid, tapi takutnya kepada. Nah sekarang kan banyak suami-suami takut apa? Jangan, takutnya kepada Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Nah, melaksanakan ajaran Al-Quran yang diturunkan. Masya Allah. Ini aja udah cukup. Dan ini alhamdulillah ahli-ahli Quran nih. Anaknya Pak Nur biasanya Qurannya bagus-bagus. Mohon maaf ya, bukan muji. Ya itu Hafid apa reguler? Nah, lu namanya aja Hafiz kok. Loh, ya di Suci juga gitu. Nah ini yang kedua tadi, al-alum. Jangan dijawab, saya juga tidak berani jawab. Nah yang kedua, nah ini lagi nih, ar-ridho bil qalil, menerima pemberian Allah walau sedikit. Biasanya kita nerima kalau apa? Nah ini kalau takwa itu sedikit aja nerima. Nah kalau begini pengalaman Pak Nurwalis tuh ya, yang mulai hidup pertama di Muhajirun, isinya sidik toh. Nah temannya sidik, makanan sidik, semua sidik. Ridho beliau. Dan hewan-hewan yang awal-awal di sini itu nggak pansar kira-kira. Tapi sekarang udah 2 dia. Nah dulu belum punya waktu dekat sini. Nah jadi itu. Nanti rumah tangga kalian akan dicoba ya. Jadi ini Suci, Hafid, terimalah dengan ridho walaupun sedikit lah. Karena hadis kan jelas, malam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Siapa yang tidak berterima kasih, bersyukur dengan yang sedikit, tidak bisa bersyukur dengan yang mesti mulainya sedikit. Udah punya rumah belum?
Belum, ya. Udah punya mobil belum? Belum, nanti, jangan sekarang ya. Loh, dulu kan kita nggak pada punya apa-apa, ya itu. Ya sedikit dulu ya, jangan langsung besar. Kalau besar malah nggak karuan semuanya. Banyak orang-orang yang tidak sabar dengan sedikit, inginnya kaya, tapi malah masuk suka miskin. Nah, ngerti suka miskin? Penjara sana itu teman saya banyak di sana. Biasanya kalau hari raya saya pergi ke sana itu, teman-teman mohon maaf anggota-anggota DPR itu macam-macam, dan rata-rata yang nyata pendidikan kita gagal. Buktinya apa? Yang koruptor justru hampir semuanya S2, yang S1 enggak ada. Tamatan SD lah nggak ada yang koruptor, tamatan SD nggak ada. Mulai mereka berpikir. Maka dulu loh, Pak Anies, jangan berarti Imam Pak Anies bukan gitu ya. Ini sensitif. Dulu pernah mengusulkan agar korupsi dijadikan mata kuliah. Nah, tapi belum terlaksana, beliau sudah dicopot. Nah, itu saja bukan urusan apa politik ya. Jadi tadi ya, Mas Hafid ridho bil qalil, jadi menerima dengan pemberian Allah yang sedikit. Nah yang keempat nih, al isti'dad liyaumir rahil, bagus juga nih sajaknya kalau ilmu badik ya ini. Jadi mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Loh, jadi orang takwa yang benar itu tadi sifatnya. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, ridho dengan yang sedikit. Yang keempat, mempersiapkan kematian. Ini Hafid mesti hafal nih, tak tes. Hafal nggak 4 tadi? Enggak konsentrasinya ke sini, salah yang takon loh. Ya itu. Ya jadi itu. Mudah-mudahan rumah tangga beliau ini landasannya tadi, yaitu dia akan takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, ridho dengan yang sedikit, dan selalu ingat kematian. Dah, itu yang pertama. Kita sudah gitu belum? Tanya nih yang kawak-kawak nih, udah belum? Insya Allah, jangan bilang belum, insya Allah ya. Saya juga lagi mengusahakan bagaimana 4 unsur takwa menurut Sayyidina Ali tadi bisa terlaksana. Siapa yang hafal? Tak kasih hadiah, tapi mengambil sendiri itu. Ya, udah hafal semuanya. Nah, terus selanjutnya, nasihatnya sekarang. Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah tentang hubungan suami istri ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, nih. Jadi Hafid, ini suci pakaianmu. Allah mendahulukan perempuan dulu. Wahai laki-laki, ini istri pakaian kamu. Baru kemudian, wahai suci, Hafid pakaian kamu. Nah yang menarik ini, nah, ayat ini disebutkan oleh Allah dalam rangkaian rentetan ayat tentang saum. Loh, kan gitu. Ukhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah ini kuliah tafsir nih ya, SKBM nih, lihat besok keluar nih hujannya. Nah, kenapa hunna libasul lakum, ayat soal pernikahan didampingkan atau ada dalam rangkaian puasa? Itu. Para ulama mencoba nelisik. Kenapa sih? Ini perkawinan kok rangkaiannya dengan apa? Puasa. Ternyata loh, antara puasa dengan pernikahan itu erat sekali.
Bahkan syariat yang didampingkan dengan puasa atau kebalikannya, yang didampingkan dengan perkawinan itu adalah puasa. Apa buktinya? Rasulullah mengingatkan, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Fa innahu lahu wija. Faman lam yastati' falaihi bisawm. Loh. Jadi kalau belum mampu nikah, Rasul tidak nyuruh banyak sholat ya, enggak. Banyak bayar zakat ya, enggak. Haji ya, enggak. Tapi kalau belum mampu nikah, ini masih ada yang jomblo belum? Masih ya. Nah, belum mampu nikah disuruh apa? Lah itu, di situ rahasianya. Kenapa masalah nikah itu dihubungkan dengan masalah puasa? Maka Allah menempatkan syariat tentang nikah tadi dalam rangkaian syariat apa? Puasa. Nah, selanjutnya, kenapa Allah menggambarkan suami istri itu seperti pakaian? Pakaian dalam bahasa Arab ada dua istilahnya. Satu saub, saubun, yang kedua apa? Libas. Nah, apa nih bedanya nih? Antara saub dengan libas. Saya tanya Pak Samsudin. Pak Samsudin pakai peci kan? Pakai ya? Pakai. Pakai baju kan? Pakai. Nyun sewu. Pakai daleman enggak? Jangan jawab. Nah, yang langsung bertemu dengan kulit itu namanya libas. Nah, kalau peci itu namanya saub. Nah, seperti ini ya nih. Nah, ini namanya apa? Saub. Lah, kalau ini namanya, apalagi yang di dalamnya, ada nggak usah mikir ya. Nah, jadi kalau yang ini itu Pak Suwono nih, pecinya namanya saub. Sendalnya, sepatunya saub. Nah, yang baju yang melekat, pakaian yang melekat dengan kulit namanya apa? Libas. Nah, Allah menggambarkannya seperti pakaian. Apa maksudnya? Nah, di sini mencoba saya urai ya. Kenapa suami istri itu sebagai pakaian? Nah, pertama, fungsi pakaian adalah untuk berhias. Nah, saya yakin tadi ibu-ibu ini tadi sebelum berangkat apa yang dilakukan? Berhias kan? Bahasa Jawanya apa? Macak kan? Nah itu yang dipakai apa? Pakaian. Lah sekarang kok kelihatan cakep, cantik karena apa? Berpakaian kan? Loh, ini anak saya cakep tuh. Dipuji sendiri kalau ini ya. Karena apa? Bukan kan, tapi dia berpakaian, pakaian itu. Saya nih, Pak Munawir, cakep nggak? Nah, bukan ya, tapi karena saya berpakaian. Percaya nggak kira-kira? Loh, oleh karena itu Mas Hafid, nah bagaimana supaya Suci bisa lebih cantik setelah nikah sama kamu? Loh, begitu juga Mas Hafid lebih ganteng setelah nikah dengan apa? Suci. Lah ini ada nikah gagah betul, tapi 10 hari kemudian kelihatan keris kering keruntung-keruntang. Ini mesti rakaruan ini ya itu. Loh, harusnya setelah ini dohirianya, setelah nikah itu yang laki-laki lebih apa Pak? Segar ganteng, yang wedok yang perempuan lebih apa? Cantik. Istri saya itu dulu nggak secantik itu. Loh, setelah dapat saya, wih ayune rakaruan. Saya juga gitu kok. Loh ya. Lah, itu tadi kan orang mengatakan ya. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Artinya pakaian. Itu baru dari sifat yang dohir, belum tentu batin. Jadi istri salah satu fungsinya adalah membuat suami lebih baik. Tuh. Kemudian
suami membuat istri apa? Lebih baik. Mas Hafid sudah hafal 30 juz. Kalau sampai lupa sing salah suci. Mohon maaf ya ini. Harusnya kamu sudah sekarang bisa lebih lagi. Tafsirnya dipahami, ini dipahami dan seterusnya. Jadi intinya suami hendaknya membuat istri lebih baik dan istri membuat suami lebih. Udah gitu belum ibu-ibu. Jangan-jangan bar nikah bojone malah ra karuan. Lu banyak lu yang asalnya itu suaminya jujur Pak, setelah nikah sama Tulkiem gitu. Loh enggak ada masa contohnya kan itu. Koruptor. Loh itu. Atau kebalikannya, jangan sampai. Teruskan sendiri nanti. Nah, yang kedua, fungsi pakaian menutup aib. Kata Allah, "Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sauatikum warisa." Jelas ini. Jadi jangan sampai istri itu ngewer-ewer, apa Pak Nurholis ngewer-ewer, ngelek-elek, diratakan. Nah, keburukan suami. Jangan. Nah, menyebar luaskan. Begitu juga kalau ada suci kekurangan, jangan sampai orang lain tahu. Kalau perlu mertua nggak usah tahu. Nah, karena fungsi suami tadi adalah apa? Menutup aib. Jangan sampai keburukan suami diketahui oleh tetangganya, keburukan istri diketahui oleh tetangganya. Kecuali kalau di sidang pengadilan lain lagi ya itu. Jadi tutuplah keburukan pasangan masing-masing. Karena apa? Semua manusia tidak ada yang sempurna. Semua punya aib. Nah, tidak ada itu yang sempurna. Maka saya ingatkan, kalau ingin kawin nikah dengan yang sempurna, nikah saja dengan malaikat. Nah, tapi nggak ada lah. Loh, mesti ada kekurangannya. Tapi, loh, Pak San, ada nggak kekurangan istrinya? Nah, loh, harusnya imam nggak perlu tahu gitu jawabnya. Dipancing nggak ngerti ya, Nah, jangan diewer-ewer. mohon maaf aja. Imam nggak perlu tahu. Nah, itu urusan saya kan gitu. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi ayat ini samping menyebutkan fungsi pakaian yang baik-baik juga penutup aurat. Artinya dalam pernikahan jangan mencari, ya, katakan nih, kata saya nih, Mas Hafid, jangan mencari pasangan yang sempurna, ya Mbak Suci ya, jangan. Tapi carilah pasangan yang mampu menutupi aib dan melengkapi kekurangan. Menjadi pasangan suami istri harus mampu menahan diri untuk tidak mengekspos privasi kehidupan keluarga, apalagi mengumbar kekurangan aib pasangannya. Nah, yang ketiga, saling melindungi. Ya, kata Allah, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Nah, jadi saling melindungi, suami melindungi istri, istri melindungi suami dan seterusnya. Nah, yang keempat ya, pembangkit semangat. Nah, seperti Allah SWT, wa ja'alnal laila libasa. Nah, fungsi tidur nih penting sekali. Apa sih Pak fungsi tidur? Menghilang capek, apa lagi? Apa? Supaya mimpian. Bagus, apa lagi? Nah, yang ini yang yaitu membangkitkan semangat. Jadi kalau para hewan banyak masalah, nah pusing tidur. Loh, nanti bangun tidur semangat lagi lah gitu. Ini kata ulama disebutkan di sini. Asudi ketika menafsirkan itu, ketenangan diri karena tidur nyenyak di malam hari adalah untuk membangkitkan tenaga baru atau recovery untuk hari esok, sebagaimana mengganti pakaian yang telah kumal dengan pakaian yang bersih, yang tadinya badan ini lemas, dan sebagainya karena pakaian kotor. Setelah pakaiannya bersih, semangat lagi.
Pak Dudin kalau pusing ngurus SKBM tidur. Nah, bangun seger lagi kan gitu ya. Nah, yang terakhir menunjukkan kedekatan ya. Pakaian dengan yang dipakai adalah sangat dekat. Nggak mungkin lah pakaiannya di sini orangnya di sana, nggak mungkin. Oleh karena itu ya Hafid jangan sering berjauhan ya. Terutama sekali hati ya. Fisik boleh ya, tapi hati harus selalu dekat. Kata Ibnu Katsir kan, fala ulfata baina ruhaini a'dhamu mimma baina zaujaini. Tidak ada kedekatan antara dua jiwa yang lebih dibandingkan kedekatan suami istri. Maka ya ini udah merupakan satu gambaran yang baik, ini terus dipertahankan. Nah, selanjutnya ini kunci nih kan, kunci nih. Supaya rumah tangga bisa 3 tadi, kuncinya apa? Berbakti pada kedua orang tua ya. Jadi Mas Hafid berbakti pada Ustaz Nurholis. Ini malah belum kenal. Siapa sih namanya Bu? Jenengan? Bu Atika, saya kira Pak Harif belum kenal. Pak Atika ya. Nah, ya itu seperti ibu sendiri walaupun sambung ya. Jangan dibeda-bedakan. Ini Suci juga gitu ya. Pak Nurholis anggap bapaknya sendiri ya. Nah, ibu sendiri. Nah, begitu juga nih ya Mas Hafid, Pak Suwono bapaknya sendiri. Malah ini siapa namanya lupa. Nunung Nurjana. Wah, bojo saya Nurjana. Siapa Pak? Ini bapaknya nih. Siapa namanya Pak? Nunung Tok. Nunung Nurjana. Kalau itu Siti, ini Nunung bedanya gitu ya. Nah ya, jadi Suci ya ini jadikan sebagai sumber kekuatan, sumber kebahagiaan. Jadi inilah kunci dari kebahagiaan rumah tangga, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Hadis yang terakhir, baru abaakum tabarrokum abnaukum wa'ifu ta'ifa nisaukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Dan jagalah diri kalian dari zina, maka istri kalian akan terjaga dari zina. Nah, kalau kita menjaga diri, insya Allah istri-istri kita juga kan bisa menjaga diri. Jadi kalau ada penyelewengan, utamanya sebetulnya sumbernya tak bela Bu, suami. Ini hadisnya suami dulu kok ya. Nah, terus gitu. Afu ta'ifu nisakum. Jagalah dirimu, maka istrimu akan menjaga diri. Udah ini aja ya, jangan banyak-banyak karena sudah banyak ya. Nah, sekarang doa ya. Betul ya Mas Biba ya, jangan doa ya. Nah, saya sudah tuliskan doa ya. Mari kita aminkan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi makafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah yang Maha Rahman, berkailah anak-anak kami dalam segala kebaikan dan persatukan mereka berdua dalam kebaikan. Ya Allah yang Maha Rahman, karuniakan kepada mereka berdua kasih sayang dan ketulusan sebagai suami, kelembutan dan ketaatan sebagai istri. Himpunkan mereka berdua dalam rumah tangga yang terbaik, penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Curahkanlah kepada mereka rezeki yang halal dan jauhkan mereka dari rezeki yang haram, karena Engkau mencintai segala yang halal dan membenci yang haram. Ya Allah yang Maha Rahman, anugerahkanlah kepada anak kami berdua ini anak-anak yang bertakwa, yang cerdas, memahami Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu, tidak ada kelebihan dan kekurangan dalam fisiknya, dan jadikan kesudahannya dalam kebaikan. Ya Allah yang Maha Rahman, karuniakanlah kebaikan bagi mereka dalam beragama yang merupakan kunci kehormatan mereka. Karuniakan kebaikan bagi mereka di dunia yang merupakan tempat mereka menjalani kehidupan.
Karuniakan kebaikan akhirat bagi mereka yang merupakan tempat mereka kembali. Jadikan kehidupan mereka senantiasa lebih baik. Jadikan kematian sebagai kebebasan dari segala keburukan. Ya Allah yang Maha Rahman, anugerahkanlah kepada anak-anak kami ini kehidupan yang lapang, kematian yang wajar, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan terhindar dari prahara dan bencana. Ya Allah yang Maha Rahman, kami bermohon untuk mereka kepadamu permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, kematian terbaik. Ya Allah, kuatkanlah jiwa mereka, beratkan timbangan kebaikan mereka, mudahkan mereka merealisasikan keimanan mereka, tinggikan derajat mereka, jadikan mereka orang yang selalu memelihara sholat, sempurnakanlah segala kekurangan mereka, dan tempatkan mereka di surgamu yang tertinggi. Ya Allah yang Maha Rahman, jadikan umur mereka, anak-anak kami yang terbaik di penghujungnya. Jadikan amal mereka yang terbaik di penutupnya. Jadikan hari-hari terbaik mereka saat bertemu denganmu ya Allah di yaumil mahsyar nanti. Ya Allah yang Maha Rahman, hamba bermohon untuk mereka karunia yang wajib Engkau berikan, ampunan yang harus Engkau karuniakan, keselamatan dari segala dosa, keuntungan dari setiap kebajikan, kemenangan mendapat surga, dan keselamatan dari api neraka. Ya Allah yang Maha Rahman, karuniakan kebaikan kepada anak-anak kami dalam segala urusan. Berikan jalan keluar dari segala kesulitan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan, sehingga biduk rumah tangga mereka tetap istiqamah dalam menggapai ridho-Mu. Ya Allah, jadikan mereka, anak-anak kami dan keturunannya, generasi yang mampu mewarisi dan meneruskan perjuangan kami dalam mempersatukan Islam dalam kehidupan berjamaah yang mampu menyebabkan rahmat bagi semesta alam. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas semua perhatiannya. Akhirnya kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan kasir kepada Imamul Muslimin atas tausiah dan doanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, yaitu Walimatul Ursh Ananda Suci Hijratul Awaliyah dengan Hafiz Munir Nasrullah. Kami selaku yang memandu acara ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari keluarga besar Sohibul Hajah Bapak Suhono sudah menyiapkan santapan. Kami persilahkan kepada para tamu undangan hadirin dan hadirat untuk bisa menikmati yang sudah disiapkan. Mungkin bisa diawali oleh imam dan wali, kemudian amir markas dan keluarga. Silahkan.
سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشر وحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا وحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحية وبسلام أنشروا وحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام التحية وبسلام أنشروا وحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka
Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما, الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا, الله ارضى عنا, الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say